Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan. Nama saya Wulandari dengan NIM 2019 1211033. Saya Tika Ayu Kuswandari, 2019 12 11 003. Saya Endang Astiarini dengan NIM 2019 12 11 049. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 7 mengenai analisis arus kas. Laporan arus kas, relevansi uang tunai. Yang pertama, uang tunai adalah aset yang paling liquid, menawarkan likuiditas dan fleksibilitas, baik awal dan akhir siklus operasi perusahaan. Yang kedua, kontrasnya akuntansi aktual dan akuntansi basis kas, di mana arus kas bersih sebagai ukuran akhir profitabilitas dan analisis arus kas membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Yang ketiga, laporan arus kas atau CCV membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak uang tunai yang dihasilkan dari atau digunakan dalam operasi. Terus yang kedua, pengeluaran apa yang dilakukan dengan uang tunai dari operasi. Ketiga, bagaimana dividen dibayarkan saat menghadapi kerugian operasi. Selanjutnya, apa sumber uang tunai untuk pembayaran hutang? Bagaimana peningkatan investasi dibiayai? Apa sumber uang tunai untuk aset pabrik baru? Mengapa kas lebih rendah ketika pendapatan meningkat? Dan yang terakhir, apa gunanya uang tunai yang diterima dari pembiayaan baru? Selanjutnya ada pelaporan berdasarkan aktivitas, di mana SCV melaporkan penerimaan kas dan pembayaran tunai melalui aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Kegiatan operasinya adalah aktivitas yang berkaitan dengan penghasilan perusahaan. Di luar aktivitas pendapatan dan pengeluaran yang direpresentasikan dalam laporan laba rugi. Mereka termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terkait seperti memberikan kredit kepada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Selanjutnya, aktivitas investasi adalah cara untuk memperoleh dan membuang aset non-tunai yang melibatkan aset diharapkan menghasilkan pendapatan, meminjamkan dana, dan mengumpulkan pokok pinjaman ini. Lalu, aktivitas pendanaan adalah sarana penyumbang, penarikan, dan pemberi dana untuk mendukung kegiatan bisnis, serta pinjaman dan pembayaran kembali dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya, kontribusi dan penarikan oleh pemilik, dan laba atas investasi mereka. Di sini ada grafik mengenai operating cash flow dan net income of Dell, di mana ada 1.000 million, 2.000 million, 3.000 million, 4.000 million, dan 5.000 million. Dan ada tahunnya dari 2000 sampai 2004. Lalu sebelahnya ini ada grafik mengenai investing dan financing cash flow of Dell. Menyusun laporan arus kas, metode tidak langsung. Pendapatan bersih disesuaikan untuk pendapatan atau beban, item non-tunai dan aktual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Untuk metode langsungnya, setiap item pendapatan disesuaikan dengan aktual terkait. Yang kedua, kedua metode tersebut memberikan hasil yang identik, hanya format penyajiannya yang berbeda. Persiapan SCV metode tidak langsung. Pertimbangan dulu kas bersih dari operasi, di mana ada net income, plusnya ada depreciation and amortization expense, plus minusnya ada gain or loss
on sale of asset, plus minusnya ada cash generate used by current asset dan liabilities. Maka akan menghasilkan net cash flow from operating activities. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu. Penyusunan laporan arus kas, penambahan depresiasi dan amortisasi. Ada sales, expense, other than depreciation and amortization, depreciation and amortization expense, net income, dan plusnya ada depreciation and amortization expense, gains loss on sales of asset, cash general asset by current asset of liabilities, net cash flow from operation active. Next. Pendapatan P versus arus kas. Contoh, pertimbangkan obral $100 secara kredit. Dalam periode penjualan, laba bersih meningkat $100, tetapi tidak ada uang tunai yang dihasilkan. Batas pemasukannya 100, beban penyusutan dan amortisasinya 0, keuntungan atau kerugian penjualan asetnya 0, perubahan piutangnya 100, arus kas bersih dari operasinya 0. Dalam periode pengumpulan, tidak ada pendapatan yang dicatat. Batas pemasukan, beban penyusutan, amortisasinya 0, keuntungan dan kerugian penjual asetnya 0, perubahan piutangnya 100, arus kas bersih dari operasinya 100. Next. Penyusunan laporan arus kas. Penyesuaian untuk berubah akun neraca dapat diringkas sebagai berikut. Akunnya ada aset, liabilities, interest-nya ada cash outflow, ada cash inflow. Decrease-nya ada cash inflow, ada cash outflow. Langkah-langkah dalam menyusun pernyataan. Yang pertama, mulailah dengan penghasilan bersih. Yang kedua, sesuai pendapatan bersih untuk mengeluarkan dan keuntungan non-tunai. Yang ketiga, mengenali arus kas masuk atau arus keluar dari perubahan aset dan kewajiban lancar. Yang keempat, jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi. Yang kelima, perubahan aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang keenam, perubahan kewajiban jangka panjang dan akun ekuitas menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. 7. Jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan kas. Yang ke-8, tambahkan selisih bersih tunai ke saldo kas awal menghasilkan kas akhir. Laporan arus kas, net income-nya $84, depreciation and amortization expense-nya 35, gain on sale of asset-nya 5.000,
receivable-nya 9.000, inventory-nya ada 6.000, prepaid expense-nya ada 3.000, account payable-nya 5.000, accrued expense-nya ada 4.000. Net cash flow from operation aktivitasnya $113. Purchase of equipment-nya 70.000, sale of equipment-nya 7.000. Net cash flow from invest activities-nya 63, monthly payable-nya 150, preferred stock-nya 175, dividennya 51. Net cash flow from finance activity-nya 26, net interest in cash-nya 24, beginning cash-nya 51, and ending cash 75. Next. Topik khusus yang pertama, investasi metode ekuitas, itu ada 2. Investor mencatat sebagai pendapatan persentase bunga atas pendapatan perusahaan invest dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurang saldo investasi. Yang kedua, porsi dari pendapatan yang tidak didistribusikan adalah pendapatan non-tunai dan harus dihilangkan secara SCF. Yang kedua, akuisisi perusahaan dengan saham. Yang pertama ada akuisisi semacam itu tidak tunai. Yang kedua, perubahan dalam akun neraca yang mencerminkan perusahaan diakuisisi tidak akan sama dengan arus kas atau arus keluar yang dilaporkan dalam SCF. Next. Yang ketiga, biaya manfaat pasca pensiun. Kelebihan beban imbalan pasca kerja bersih atas manfaat yang dibayarkan harus ditambahkan ke laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari operasi. Yang keempat, sekuritisasi piutang. Perusahaan mencatat pengurangan piutang secara meningkat arus kas dari operasi karena hal itu berkait dengan aset lancar. Analis harus mempertanyakan apa mereka merepresentasikan meningkatkan yang sebenarnya dalam kinerja operasi atau pinjaman terselubung. Next. Metode langsung. Yang pertama, metode langsung atau aliran keluar masuk melaporkan penerimaan kas kotor dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi. Pada dasarnya, menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari akrual menjadi kas. Laporan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Disukai oleh analis dan kreator. Biaya implementasi. Yang terakhir, ketika perusahaan melaporkan menggunakan metode langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas dari operasi, atau metode tidak langsung dalam jadwal terpisah. Selanjutnya dilanjut oleh Rini. Mengonversi dari metode tidak langsung ke langsung. Gold Corporation cash flow from operation for year end Desember 31 year 2 dalam 1000.
Cash flow from operating activities. Cash receipt from customer-nya ada $651.000. Cash paid for inventories ada $362.000. Cash paid for operating expense ada $176.000. Jika di total, net cash flow from operation-nya ada $113.000. Computation yang A, sales of $660.000 less increase in account receivable of $9.000. Cost of goods sold of $363.000 less decrease in inventories of $6.000 plus decrease in account payable of $5.000. General selling and administrative expense of $218.000 less non-cash depreciation and amortization of $35.000 less decrease in prepaid expense of $3.000 less increase in accrued expense of $4.000. Next. Analisis implikasi arus kas. Batasan dalam pelaporan arus kas. Beberapa batasan pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama ada praktik tidak mensyaratkan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan selanjutnya ada penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau bukan setelah pajak atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Next. Operating cash flow and net income. Operating cash flow dan net income. Ada 3.000 dalam million. Johnson & Johnson, Procter & Gamble, dan Target Corp. Next. Menafsirkan arus kas dan pendapatan bersih. Gold Corporation. Comparison of accrual and cash reporting. Income statement. Sales-nya ada $660.000, gain on sale of asset-nya ada $5.000, jadi totalnya $665.000. Cost of goods sold-nya ada $363.000, operating expense-nya ada $183.000, depreciation and amortization-nya ada $35.000. Jadi jika di total net income-nya ada $84.000. Operating cash flow. Cash collection from customer-nya ada $651. Total cash collection-nya ada $651. Payment to supplier-nya ada $362.000. Payment for expense-nya ada $176.000. Di total cash from operation-nya jadi $113.000. Next. Menafsirkan arus kas dan pendapatan bersih. Laporan laba rugi mencatat pendapatan saat diperoleh dan biaya saat terjadi. Ini tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan arus kas keluar atau pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia di SCF. Arus kas dari operasi CFO adalah pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi daripada laba bersih. Ini bukan ukuran profitabilitas. Catatannya adalah ukuran bersih, baik itu pendapatan bersih atau arus kas dari operasi, kegunaannya terbatas. Kuncinya adalah informasi tentang komponen langkah-langkah bersih ini. Yang ketiga ada akrual akuntansi yang menentukan laba bersih bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan penilaian yaitu subjektivitas. Catatannya yaitu CFO secara efektif berfungsi sebagai cakatas laba bersih, tetapi bukan pengganti laba bersih. Yang keempat ada CFO mengecualikan elemen pendapatan dan pengeluaran yang saat ini tidak mempengaruhi uang tunai. Analisisnya operasi dan profitabilitas kami tidak boleh dilanjutkan tanpa mempertimbangkan elemen-elemen ini. Next. Analisis arus kas. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan uang tunai, analisis harus fokus pada pertanyaan seperti ini.
Apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Apa sajakah sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis? Apakah perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal? Apa tuntutan dan peluang investasi perusahaan? Apa saja persyaratan dan jenis pembiayaan? Dan apakah kebijakan manajerial seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas? Analisis kasus arus kas dari Campbell Soup. Major source of cash for Campbell Soup, years 6 sampai dengan 11. Operating cash flow-nya ada 55,72%, other-nya ada 5,15%, aset business sales-nya ada 5,71%, miscellaneous-nya ada 3,97%, LT borrowings-nya ada 15,8%, ST borrowings-nya ada 13,65%. Major use of cash for Campbell Soup. Ada business acquisition 15,86%, LT debt ada 7,73%, ST debt ada 13,53%, dividennya ada 12,2%, miscellaneous-nya ada 10,84%, other-nya ada 6,38%, dan aset purchase-nya ada 33,64%. Kesimpulan dari analisis arus kas. Kesimpulannya yaitu dari analisis arus kas meliputi di mana manajemen berkomitmen pada sumber dayanya, di mana itu mengurangi investasi, dari mana datangnya uang tambahan, di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi, disposisi pendapatan dan investasi arus kas diskresioner, ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Next. Pengukuran arus kas alternatif. Penghasilan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Masalah dengan EBITDA yaitu yang pertama, penggunaan aset yang dapat disusutkan dalam jangka panjang adalah biaya real yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Ini hanya mengosongkan biaya bukan kas dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Uang tunai diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan bukan dengan penyusutan. Next. Yang ketiga adalah laba bersih ditambah depresiasi mengabaikan perubahan akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun perubahan dalam akun modal kerja seringkali merupakan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada kondisi perusahaan dan ekonomi. Yang pertama ada, meskipun perusahaan yang berhasil dapat mengalami masalah dengan arus kas dari operasi, alasannya sangat berbeda. Yang kedua yaitu kita harus menafsirkan perubahan dalam menjalankan item modal kerja dalam kaitannya dengan keadaan ekonomi. Dan yang ketiga ada kondisi inflasi menambah beban keuangan perusahaan dan tantangan untuk analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan. Selanjutnya ada arus kas gratis di mana ada cash flow from operation, ada minusnya yaitu net capital expenditure required to maintain productive capacity, dan minusnya juga ada dividend on preferred stock and common stock. Assuming a paid policy, maka akan mendapat free cash flow. Definisi lain yang banyak digunakan, VCV sama dengan NOPAT dikurang perubahan NOA, di mana laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dikurangi peningkatan aset operasi bersih atau NOA. Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan pembiayaan dan persyaratan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan bergantung pada arus kas bebas yang memadai. Sadarilah bahwa jumlah belanja modal akan
yang dibutuhkan untuk memelihara kapasitas produktif secara umum tidak diungkapkan. Sebaliknya, sebagian besar menggunakan modal total pengeluaran yang diungkapkan, tetapi tidak mencakup pengeluaran untuk perluasan kapasitas produktif. Arus kas sebagai validator. STV berguna dalam mengidentifikasi hasil atau ekspektasi operasi yang menyesatkan atau keliru. STV memberi kami petunjuk penting tentang kelayakan pembiayaan belanja modal, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal, kebijakan dividen masa depan, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang, fleksibilitas finansial untuk kebutuhan atau peluang yang tidak diantisipasi, praktik manajemen keuangan, dan yang terakhir ada kualitas penghasilan. Rasio arus kas khusus, di mana rasio kecukupan arus kas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk perhitungannya sendiri, ada jumlah uang tunai selama 3 tahun dari operasi, dibagi dengan jumlah pengeluaran selama 3 tahun, penambahan persediaan, dan dividen tunai. Untuk rasio investasi kembali tunai, mengukur persentage investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk menggantikan aset dan pertumbuhan dalam operasi. Perhitungannya ada arus kas operasi dikurang dividen dibagi dengan tanaman bruto plus investasi ditambah aset lainnya dan ditambah modal kerja. Soal jawab yang pertama ini ada exercise 64. Harfatting Group melaporkan laba bersih sejumlah $1 juta untuk tahun 2006. Berikut ini adalah informasi tambahan yang diperoleh dari laporan keuangan Harfatting Group. Yang pertama, perusahaan membeli 100.000 saham Micron spesialis seharga $10 per saham selama kuartal keempat 2006. Investasi tersebut dicatat sebagai tersedia untuk dijual. Nilai sahamnya adalah $9 pada akhir tahun 2006. Lalu, informasi yang kedua, perusahaan membeli 10.000 saham Sunsweep Properties seharga $20 per sahamnya selama kuartal keempat 2006. Investasi dicatat sebagai sekuritas perdagangan. Nilai sahamnya adalah $22 pada akhir tahun 2006. Informasi yang ketiga, perusahaan mulai beroperasi di wilayah Batik Eropa selama tahun ini dan melaporkan mata uang asing keuntungan terjemahan dari tahun 2006 sejumlah $50.000. Informasi selanjutnya, penurunan aset pensiun bersih untuk tahun tersebut adalah $175.000, namun biaya pensiun tersebut bersifat periodik, dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya $100.000. Informasi yang terakhir, perusahaan melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atas instrumen derivatif sebesar $12.000. Yang ditanyakan di sini, yang pertama hitung pendapatan komprehensif untuk Harfatting Group, dan yang kedua untuk setiap item dalam pendapatan komprehensif, diskusikan akun neraca yang dipengaruhi oleh item tersebut. Untuk jawaban dari exercise 64, bahwa laporan laba rugi komprehensif mengukur pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu. Ini menunjukkan perubahan aset bersih perusahaan dari sumber pendapatan non-milik selama periode waktu tertentu. Laporan tersebut mencakup pendapatan, beban pajak, keuntungan atau kerugian dari penjualan sekuritas, penyesuaian mata uang asing, keuntungan dan kerugian dari instrumen derivatif, dan manfaat pasca pensiun.
Untuk jawaban nomor satunya, di sini ada calculate the comprehensive income for group H as follow. Ada partikularnya ada net income sebesar 1 juta dolar. Other comprehensive income-nya, less-nya ada unrealized holding loss on marketable securities, yaitu ada number of share dikali gain or loss on sale of share, 100.000 saham dikali sama 10 dolar dikurang 9 dolar, dimana 100.000 saham ini dikali sama 1 dolar, maka hasilnya 100.000 dolar. Untuk add-nya ada foreign currency adjustment sebesar 50.000 dolar. Lalu less-nya ada post retirement liabilities sebesar 25.000 dolar. Less-nya ada unrealized holding loss and derivative instruments sebesar 12.000 dolar. Comprehensive income sebesar, maka dapat hasilnya comprehensive income sebesar 913.000 dolar. Catatannya di sini ada keuntungan atau kerugian sekuritas perdagangan tidak dianggap sebagai efek masih diperdagangkan dan tidak dijual. Pengembalian dana pensiun yang tidak terduga sebesar 40.000 dolar, yaitu didapat dari 150.000 dolar dikurang sama 110.000 dolar. Tidak berpengaruh pada pendapatan bersih atau ekuitas pemegang saham pada periode saat ini, dan karenanya tidak dipertimbangkan. Untuk jawaban nomor 2, pendapatan komprehensif lainnya sangat mempengaruhi ekuitas pemegang saham atau komponen laba bersih neraca. Komponen pendapatan komprehensif lain penting untuk menentukan pendapatan ekonomi suatu perusahaan, di mana kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi atas sekuritas yang dapat dipasarkan dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas instrumen derivatif akan mempengaruhi pendapatan ekonomi suatu perusahaan. Demikian pula, penyesuaian mata uang asing dan perubahan manfaat pasca kerja yang tidak termasuk dalam laba bersih dipertimbangkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Ini membantu untuk mengetahui pendapatan ekonomi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu. Problems 6. Yang pertama, dalam mempersiapkan jurnal penyesuaian tahun ke-9, perusahaan Singapura lalai untuk menyesuaikan biaya sewa yang diterima di uang muka. Sejumlah uang sewa yang diperoleh selama tahun 9. Apa akibat dari kesalahan ini? A. Laba bersih dikecilkan, laba ditahan dikecilkan, dan kewajiban terlalu ditekan. Yang B. Laba bersih terlalu tinggi, laba ditahan terlalu tinggi, dan kewajiban tidak pengaruh. Yang C. Penghasilan bersih, laba ditahan, dan kewajiban semuanya dikecilkan. Yang kedua, perusahaan konstruksi Sutton menandatangani kontrak di awal tahun 8 untuk membangun terowongan kota dengan harga tertentu dari 11 juta dolar. Perusahaan memperkirakan total biaya proyek 10 juta dolar dan 3 tahun untuk menyelesaikannya. Next. Biaya aktual yang dikeluarkan sesuai anggaran dan tagihan ke kota adalah sebagai berikut. Ada cost interest-nya 2,5 juta dengan 8 tahun, 9 tahunnya 4 juta, 10 tahunnya 3,5 juta, billings to city-nya 2 juta dolar, 3,5
juta, 5,5 juta. Revenue-nya 4 juta dolar, yang B juga 4 juta, 400 juta dolar. Profitnya sebesar 300 dolar, dan yang B-nya 400 dolar. Revenue-nya yang C 3,85 dolar, 3.500 dolar, profitnya ada 350 dan ada 500 dolar. Next. Yang ketiga, pada bulan Oktober, sebuah perusahaan mengirimkan produk baru ke pengecar. Manakah dari kondisi berikut yang akan melarang pengakuan langsung atas pendataan? Yang pertama ada persyaratan penjual mengharuskan perusahaan untuk menyediakan materi promosi yang luas kepada pengecer sebelumnya 1 Desember. Yang B, pengecer tidak diwajibkan untuk membayar harga pembelian hingga Februari setelah penjualan libur mereka dikumpulkan. Yang C, berdasarkan kinerja masa lalu, perkiraan yang dapat diandalkan adalah bahwa 20% dari produk dikembalikan. Yang D, perusahaan tidak dapat menegakkan perjanjian tentang diskon penjual eceran produk. Next. Yang 4, dalam akuntansi kontrak jangka panjang, bagaimana metode present menyelesaikan dalam pengakuan pendapatan berbeda dari metode kontrak yang sudah selesai? Pilih satu jawaban dari A, B, C, atau di bawah ini. Nilai sekarang dari pembayaran pajak pendapatan minimalkan. Pendapatan untuk setiap periode lebih mencerminkan hasil dari aktivitas konstruksi selama periode tersebut. Status saat ini dari kontrak yang belum selesai dilaporkan dengan lebih akurat. Metode persen penyelesaian kurang bergantung pada expense untuk tingkatkan penyelesaian dan luasnya biaya masa depan yang harus dikeluarkan. A 1 dan 2, B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 2 dan 4. Next. 7. Elliott Corporation yang memulai bisnisnya pada tanggal 1 Januari tahun 7 menggunakan metode akun penjualan penyusuran. Data berikut tersedia dari untuk 31 Desember tahun 7 dan tahun 8. Saldo angsuran piutang pada tanggal 31 Desember tahun 8 adalah 1 juta dolar, yang B 1.100.000 dolar, yang C 1.100.000 dolar, yang D 1.500.000 dolar. Next. Jawaban problems 64. Ketika produk, lini produk, atau segmen dihentikan, itu disebut operasi yang dihentikan. Pendapatan dan beban terkait dengan bisnis yang dihentikan diidentifikasikan dan laporan secara terpisah. Dalam laporan keuangan, pendapatan dan pengeluaran terkait dengan bisnis yang dihentikan harus diidentifikasi dan laporan untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Berdasarkan IFRS, perlu untuk melaporkan satu jumlah gabungan yang terkait dengan operasi yang dihentikan berdasarkan IFRS dan US dan
GAAP, keuntungan atau kerugian bersih dari pajak terkait dengan bisnis yang dihentikan, laporan dalam nilai gabungan tunggal yang berpisah dari bisnis yang berkelanjutan. Next. Jawaban yang A, ada Partikulas 2012 dan 2011 ada revenue-nya 1,48 dolar, yang 2011-nya 1.078 dolar. Operating expense-nya ada 1.175 dan 2011-nya ada 856 dolar. Net interest expense-nya ada 40, 2011-nya sama 40 juga. Tax expense-nya 99 dan 76. Net income from continuing operation-nya ada 167 dan 106. Net income from discontinued operation net of cash-nya ada 39 dan 26. Total income net of tax-nya 206 dan 132. Next. Jawaban yang B, discounting of operation cost a lot, it as loss di negation income. The discontinuation of operation decision seem wrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.